Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Mafruhah. Saya Nurul Istiqomah. Saya Dewi Ismayawati. Saya Hima Saru. Kami dari RG Green Economy and Sustainable Development. Kali ini kami mengadakan pelatihan pengabdian masyarakat Bina Desa dengan judul Penerapan Ekonomi Hijau pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sampah adalah masalah lingkungan yang saat ini menjadi salah satu sumber masalah terbesar di dalam pembangunan setiap negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari baik yang berupa sampah padat maupun sampah semi padat dan sampah cair. Jumlah timbulan sampah terbesar adalah sampah rumah tangga. Data menunjukkan bahwa setiap individu menghasilkan sampah sekitar 0,5 kilogram per hari. Sehingga apabila terdapat 1 juta penduduk, maka menyebabkan timbulan sampah 500 ton per hari. Permasalahan sampah yang tidak tertangani akan menjadi bencana yang merusak lingkungan. Kondisi ini membutuhkan penanganan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi bahan bernilai ekonomi merupakan bagian dari ekonomi sirkuler, yaitu suatu pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah dari satu sampah menjadi bahan baku produksi berikutnya. Contoh sirkular ekonomi yang dapat meningkatkan nilai jual yang tinggi adalah pengolahan sampah organik sisa dari rumah tangga menjadi maggot. Maggot adalah larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly yang banyak dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik dan juga sumber pakan ternak. Permintaan maggot saat ini bukan hanya pada skala lokal dan nasional, namun sudah terdapat permintaan dari luar negeri, terutama maggot kering yang digunakan di dalam industri pakan dan juga industri kosmetik. Pengelolaan sampah tersebut membutuhkan peran serta seluruh stakeholder, yaitu akademisi, pelaku usaha, financial institution, masyarakat, pemerintah, dan media, atau biasanya kita sebut sebagai hexahelix stakeholder. Persiapan dalam pembuatan kandang maggot adalah jika kandangnya tersebut adalah untuk skala rumah tangga, maka ukurannya hanya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter dengan bahan dari insect protection, dan di atasnya diberikan paranet supaya terhindar dari sinar UV. Di dalam kandang maggot diberikan dedaunan, terutama daun pisang yang sudah kering sebagai tempat tinggal dari lalat BSF tersebut. Kandang BSF juga akan digunakan sebagai rak pripupa dan media untuk bertelur. Adapun syarat suhu kandang BSF adalah suhunya maksimal 36 derajat, tidak boleh terkena air hujan dan tidak terkena sinar matahari secara langsung atau biasanya relatif gelap, serta sirkulasi udaranya harus lancar. Tahap kedua adalah proses pengambilan telur. Lalat BSF jantan itu akan mati dan jatuh ke kandang setelah mereka melakukan pembuahan. Sedangkan BSF betina tetap akan hidup sampai mereka bertelur. BSF selama hidup tidak membutuhkan makanan. BSF betina akan bertelur pada papan egis dengan jarak antar papan 2 mm. Telur BSF diambil saat malam hari sehingga tidak berbarengan dengan aktivitas BSF. Apabila terjadi telur yang berlebih, maka telur BSF dapat dijual dengan harga Rp3.000 per gramnya. Tahap ketiga adalah proses penetasan. Telur yang sudah diambil kemudian diletakkan pada tisu atau kapas yang basah dan ditaruh di atas saringan kelapa yang terbuat dari plastik. Karena baby maggot yang menetas tersebut ukurannya sangat kecil. Telur maggot akan menetas dalam waktu 1 minggu.
Setelah menetas, maggot dipindahkan ke dalam biopon awal. 1 gram telur maggot dapat menjadi 3-5 kg maggot. Proses keempat adalah pembesaran maggot. Setelah babi maggot tersebut menetas, maka diletakkan di atas biopon dan diberikan ampas kelapa yang sudah disiram oleh sisa perasan air jeruk supaya bau sampahnya hilang. Setelah 5 hari, maka baby maggot siap untuk dipindahkan ke dalam biopon yang berisi sampah organik sisa rumah tangga. Maggot merupakan larva pemakan segala sehingga apapun sampah yang diberikan akan habis tidak tersisa. Tahap kelima adalah panen maggot. Maggot akan tumbuh dan berkembang maksimal membutuhkan waktu 20-30 hari. Setelah maggot tersebut masuk periode masa panen, maka mereka akan berhenti makan dan akan keluar dari biopon tersebut. Oleh karena itu, biopon harus dibentuk dengan kemiringan sebesar 45 derajat supaya membedakan antara yang sudah masuk masa panen dan yang belum masuk masa panen. Hasil budidaya maggot dapat dikelola dengan 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem maggot basah yang biasanya dibeli oleh peternak maupun pemancing, namun sayangnya sistem ini agak kurang memberikan keuntungan. Sistem maggot jual kering akan bekerja sama dengan eksportir, namun permintaan maggot kering adalah 1 kuintal per minggu yang saat ini belum bisa dipenuhi. Yang ketiga yaitu sistem budidaya maggot ikan ternak terpadu yang akan dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani dengan tujuan untuk menjamin tercapainya ketahanan pangan. Model kolam di sini menggunakan model knockdown sehingga tidak perlu membuat kolam dengan menggali tanah namun menggunakan terpal. Sedangkan ayam kube petelur akan dibuatkan dalam kandang sendiri. Kita berikan ke makan lele, itu komposisinya 70% maggot, 30% pelet. Itu sangat menghemat banget untuk pakan lele. Terus untuk kualitas daging lelenya itu bisa disebut lele organik juga karena sangat sehat dan tidak perlu menggunakan pakan pabrikan seperti itu. Untuk ayam KUB itu kita berikan komposisinya 30% maggot, 70% konsentrat. Karena apa? Kalau terlalu banyak maggot itu kotorannya itu akan lengket dan cenderung bau. Untuk masalah pakannya ini sangat membantu sekali karena proteinnya tinggi dan menghasilkan telur ayam KUB berprotein tinggi. Seperti itu. Saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik pada pola sirkuler ekonomi. Saat ini sudah mulai sering di berbagai media sosial yang mengupload mengenai pola sirkuler ekonomi termasuk mengenai budidaya maggot sehingga menyebabkan ketertarikan banyak orang dalam pengelolaan ini. Dan pihak Dinas Pertanian juga mendukung dengan memberikan bantuan melalui ayam kube sebanyak 42 ekor dari yang masih kecil hingga saat ini sudah mulai besar. Dan banyak pihak yang melihat serta mulai ingin belajar mengenai tata kelola sampah organik melalui maggot sampai pakan ikan dan ternak. Dan saat ini juga budidaya maggot ini menjadi juara harapan 2 dalam lomba Desa Penny saat Hari Kemerdekaan. Tapi dengan adanya maggot ini kami jadi menghemat biaya per bulan dan sampah rumah tangga bisa lebih berguna, lebih bermanfaat terutama untuk kebersihan lingkungan, lalu untuk sirkuler ekonomi. Kemudian kebetulan ini sumber maggot juga saya share ke Instagram sama TikTok. Alhamdulillah responnya dari netizen itu juga beragam, alhamdulillah bagus semua responnya. Lalu sempat beberapa kali FYP juga, jadi ikut memberikan dampak yang positif di media sosial tentang
magot dan ternak lele tersebut. Lalu kemudian alhamdulillah dapat dukungan juga dari Dinas Pertanian, dari Balai Pertanian Kecamatan Secang itu mendapatkan 40 ekor ayam KUB untuk kami kelola di sini, dan alhamdulillah sangat menyukai magot juga dari ayam KUB ini. Respon pasarnya juga bagus, jadi kami memilih dikasihkan ke magot sama lele itu karena marketnya juga bagus dan mudah. Lalu untuk masyarakat sekitar, yang pertama tadi itu merasa terbantu untuk pembuangan sampah, yang kedua juga lingkungan sekitar juga banyak yang sudah tertarik datang ke sini untuk mau belajar, ikut belajar ke sini. Udah ada beberapa ikut belajar ke sini, mau udah ada yang beli telur magotnya, udah ada yang beli magotnya itu sendiri untuk diternak itu sendiri. Dan ini alhamdulillah dari Dinas Pertanian juga akan memberikan bantuan lagi untuk diajak kolaborasi lagi. Alhamdulillah dari Bina Desa, dari UNS ini menjadi dampak positif bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga sudah menarik dari Dinas Pertanian, dari pemerintah sudah tertarik untuk mengajak bergabung juga di bidang peternakan dan perikanan. Jadinya saya sangat berterima kasih mewakili Desa Sumber Agung 4 ini. Saya sangat berterima kasih kepada UNS yang telah memberikan kesempatan untuk kami masuk di Bina Desa ini. Alhamdulillah jadi nggak cuma bermanfaat untuk kami cari pengalaman dan belajar, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar juga di media sosial.